Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Aryani. Iya, Bu, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akan mengabsen kalian ya terlebih dahulu. Tolong kameranya di-on-in ya. Dinyalakan. Ibu panggil ya. Muhammad Rifki. Hadir, Bu, hadir. Dea Zaki. Hadir, Bu. Fitri Aulia. Hadir, Bu. Nabila Putri. Hadir, Bu. Aryani. Hadir, Bu. Nurul Khafifah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sekarang kita akan memasuki bab membiasakan akhlak terpuji, yaitu akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu. Di sini ada yang tahu apa maksud dari akhlak bertamu? Ada yang tahu kalian? Tidak ada ya? Ya udah baik Ibu jelasin. Pengertian akhlak bertamu yaitu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan dengan bertamu. Seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bertamu dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-talizaroti atau istadlafa yastadlifu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu diartikan datang, berkunjung ke rumah seseorang, teman atau kerabat untuk suatu tujuan atau maksud melawat dan sebagainya. Nah, secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk satu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka bertamu dilakukan kepada orang yang sudah dikenal, baik sahabat ataupun kerabat. Tujuan bertamu sudah barang tentu untuk menjalin persaudaraan atau persahabatan. Terus juga ada bentuk adab bertamu. Sebelum memasuki rumah seseorang, hendaklah orang yang bertamu terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Di sini ada firman Allah. Siapa yang mau membacakan firman Allah di sini? Silakan. Saya deh, Bu. Ini, Bu. Ya udah, Aryani silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallamu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Ya. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian
itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Nah, maksud dari hadis ini, maka yang pertama dilakukan adalah meminta izin, baru kemudian mengucap salam. Sedangkan menurut mayoritas ahli fikih berpendapat sebaiknya mereka berargumentasi berdasarkan beberapa hadis Rasulullah. Nah, terus juga di sini juga ada, di samping meminta izin dan mengucap salam, hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bertamu sebagai berikut. Yang pertama itu jangan bertamu sembarangan. Nih, kita kalau bertamu itu jangan sembarangan, harus meminta izin dulu kepada orangnya. Nah, yang kedua, kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segera pulang. Nih, biasanya nih kita nih mengunjungi ke rumah orang atau bertamu ke rumah orang itu suka larut malam. Itu nggak boleh ya. Yang ketiga itu jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Yang keempat, kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang berpuasa, sunnah sebaiknya berbuka puasa untuk menghormati jamuan. Nih Rasulullah itu menganjurkan kita kalau bertamu itu kita harus menghormati tuan rumah yang sudah menyuguhkan makanan. Nah, yang kelima, hendaklah pamit pada waktu mau pulang. Nah, terus juga di sini ada hikmah atau nilai positif akhlak bertamu. Coba tolong dibacakan, Dea. Iya, Bu. Hikmah atau nilai positif akhlak bertamu. Agama Islam telah mengajarkan bagaimana sikap seorang muslim yang sedang bertamu ke rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain. Apabila prinsip-prinsip bertamu ditegakkan secara baik, maka akan melahirkan manfaat yang besar bagi orang yang bertamu ataupun yang kedatangan tamu. Ya, jadi di antara manfaat tersebut yaitu yang pertama itu bertamu secara baik. Dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksa, tekanan, intimidasi, dan lain-lainnya. Kedua, Islam memandang sikap orang mempunyai perasaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan kepentingan. Nah, terus ketiga, bertamu sebagai pendekat terhadap semua orang yang berada dalam wilayah konflik tertentu. Nah, karena dengan bertamu, orang akan semakin terbuka dan bertegur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, terus juga di sini ada pengertian akhlak menerima tamu. Ibu minta Nabila tolong dibacakan pengertian akhlak menerima tamu. Baik, Bu. Pengertian akhlak menerima tamu. Menurut bahasa, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertemu, melewat atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara. Penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari pengertian akhlak menerima tamu ini, setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orang yang bertamu dan apapun tujuan dalam bertamu.
Memuliakan tamu merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengkaitkan sifat memuliakan tamu itu dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari hari akhir. Nah, di sini ada sabda Rasulullah. Coba Nurul Hafifah tolong bacakan hadis ya. Nurul Hafifah. Kalau enggak ada Nurul Hafifah, ya udah Fitri Aulia. Baik, Bu. Artinya saja ya. Artinya saja baik, Bu. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. HR Muslim. Oke, jadi maksud dari hadis riwayat Muslim ini, memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga rapi dan keasriannya. Nah, di sini juga ada hikmah atau nilai positif akhlak menerima tamu. Setiap orang Islam telah diikat oleh suatu aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama ataupun suku. Hak-hak mereka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilanggar. Undang-undang perjanjian yang mengikat di antara sesama manusia. Seorang Muslim tidak dibenarkan menolak kedatangan seorang Muslim untuk bertamu. Nah, jadi maksudnya tuh seorang Muslim harus menerima kedatangan saudaranya dengan menyambut yang penuh sukacita apabila saudaranya bertamu menyampaikan kabar baik ataupun mengandung suatu masalah, maka pengandungan itu wajib direspon dengan penuh antusias. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ngasih saran atau gimana? Izin bertanya deh, Bu. Aryani, Bu. Iya, Aryani, silakan. Kalau kita sedang main ke rumah teman, lalu kita masuk aja gitu, padahal kita tahu nih kalau teman kita itu udah deket banget, itu bagaimana ya, Bu? Belum dipersilakan masuk, tapi kita udah masuk duluan. Sebaiknya jangan begitu ya, itu kan tidak sopan. Walaupun beliau teman dekat kita, tetapi kita tuh harus bisa menghormati dia gitu. Harus meminta izin dulu ke dia. Siapa tahu orangnya lagi nggak ada di rumah gitu kan. Iya, Bu. Iya, seperti itu Aryani. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ya dong, Bu, nanya. oke, baik. Selain adab selain mengucap salam terlebih dahulu, ada apa aja ya, Bu? Selain mengucap salam, adabnya itu kita tuh mengetuk pintu 3 kali untuk bertamu. Kalau 3 kali pertama nggak ada suaranya nih, ya udah kita ketuk lagi sampai 2 kali, nggak ada lagi nih suaranya nih.
sampai 3 kali nggak ada suaranya nih, ya udah kita pulang. Seperti itu. Seperti itu. Oke, Ya. makasih. Jadi tidak boleh mengetuk sampai lebih dari 3 kali ya, Bu? Iya, benar. Karena kan dalam Islam juga kan mengajarkan bahwa kan kita harus beradab kan dalam bertamu. Iya, Bu. Nah, di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya ingin mengasih pertanyaan kepada kalian. Buat Nabila, sebutkan 3 adab menerima tamu. Nabila, ada nggak orangnya? Saya, Ya, sebutkan 3 adab menerima tamu, Nabila. yang pertama itu meminta izin terlebih dahulu, lalu mengucapkan salam, Mm-mm. ini mana tadi? Yang tadi. Terus jangan bertamu sembarang waktu. Nah, iya. Baik, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau sudah, saya mau akhiri nih. Sudah cukup, Bu, sepertinya. Sudah cukup ya? Baik, kalau kayak gitu, kita akhiri saja materi hari ini. Ibu akan ngasih tugas kalian untuk membuat video tentang bertamu ya, tapi dalam bentuk animasi. Nanti Iya, Mbak. dikirimnya via WA. Oke? Oke, Bu. Baik, baik Ibu tutup materi hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.